Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Harus memuji dari mana? Aileen hanya pasrah membiarkan Kafan menggandengnya dan menjadi pusat perhatian seluruh karyawan. Paling abis ini jadi bahan gibah mereka. Ikut denganku ke ruanganku, suruh Kafan. Aku harus ke ruang staf tuan, ada laporan yang waktu itu belum sempat aku buat. Itu bukan tugasmu, biarkan mereka yang mengerjakannya. Kau lupa jika di perusahaan ini kau tidak ada tugas pasti. Tugasmu yang utama adalah berada di sampingku sebagai istri. Iya tuan, tapi laporan itu yang tahu hanya aku. Itu laporan data masalah lapangan hasil survei. Baiklah, aku akan panggil Moana ke ruanganku dan kau bisa beritahu dia untuk membuat laporan itu. Lagi-lagi Aileen hanya bisa pasrah mengikuti perintah Kafan sampai di ruangan Kafan. Aileen hanya disuruh duduk di sofa sembari terserah dia mau ngapain, yang penting tidak berisik dan mengganggu kerja Kafan. Masuklah. Permisi CEO, Anda memanggil saya, ujar Moana sembari masuk ke ruangan Kafan. Nona, Aileen harus membuat laporan soal surveinya di lapangan. Aku minta kau catat apa saja yang dia ketahui lalu buatlah laporan itu. Mengapa tidak Aileen saja yang buat? Kenapa harus aku? Nambah-nambahi kerjaanku saja, gerutu batin Moana. Aileen, apa saja yang harus aku catat untuk dibuat laporan? Tanya Moana dengan sewot. Kafan menatap karyawannya itu dengan tajam. Pertama, mengenai respon produk baru kita di masyarakat, testimoni konsumen. Selanjutnya, masalah yang terjadi dengan karyawan marketing yang memicu naik turunnya pemasaran perusahaan, jawab Aileen antusias. Moana mulai menulis apa saja yang disampaikan Aileen, meski wajahnya terlihat berat. Namun dia tak berani membantah apapun yang diperintahkan CEO kalau dia tak mau dipecat. Oke, ini saja, tanya Moana. Ini, kurang Moana, aku tadi bilang hal yang harus dilakukan para karyawan marketing jika ingin naik lagi penjualannya, belum kamu tulis. Terus ini respon masyarakat juga masih kurang, koreksi Aileen pada tulisan Moana. Kenapa gak kamu sendiri aja sih yang nulis kalau sudah tahu kamu yang lebih mengerti? Kenapa harus menyuruhku jika kamu tidak mempercayaiku? Bentak Moana yang sedari tadi sudah menahan dongkol. Kok nyolot sih? Gue kan cuman ngoreksi, karena itu laporan penting, balas Aileen. Ya udah, lu aja yang buat, kenapa harus nyuruh gue? Lu tahu tugas kayak gini udah nyita waktu gue banyak, nambah-nambahin kerjaan tahu gak? Itu kan Tuan Kafan yang nyuruh, kenapa lu marahnya ama gue? Kalau mau protes protes sama orangnya, jangan ngebentak gue. Kalau bukan Tuan Kafan yang nyuruh gue juga maunya gue sendiri yang buat laporan, Aileen ikut kesel. Bisa-bisanya si Moana seenak jidat bentak-bentak dia. Terus lu ngapain di sini? Lu itu bukan bos, lu harusnya kerja bukan duduk-duduk santai di ruangan CEO. Terserah gue dong, gue mau ngapain? CEO-nya ngebolehin ini, ngapa jadi lu yang sewot? Lu iri, cibir Aileen sinis. Murahan banget sih jadi cewek, gue tahu lu rela ngasih tubuh lu gratisan kan biar dapet hidup enak kayak gini, dasar jala.
Pedas juga mulut si Moana ini. Aileen langsung emosi, gak terima seenaknya Moana ngata-ngatain dia. Jaga mulut lu ya, maksud lu apa ngomong gitu, bentak Aileen sambil berdiri. Membuat Kafan yang sedari tadi sudah memperhatikan mereka langsung menatap tajam. Gue masih punya harga diri, gue di sini duduk-duduk di sini karena Tuan Kafan yang nyuruh. Gue gak lagi jual diri, gue gak jual tubuh gue hanya demi biar bisa hidup enak sekalipun yang beli itu Tuan Kafan. Gue masih bisa ngidupin diri gue pakai uang halal, jaga omongan lu kalau gak mau bibir lu jontor, Aileen marah. Moana, aku menyuruhmu kemari hanya untuk menulis apa yang Nona Aileen sampaikan lalu buatlah laporan sesuai yang dikata Nona Aileen. Bukan untuk membuat keributan di ruanganku, tegur Kafan masih muda tenang. Maaf CEO, Aileen terlalu arogan dan emosian. Saya hanya menanyakan hal kecil tetapi dia tiba-tiba marah seperti ini, elak Moana. Pinter juga bocah ini membalikkan fakta. Hal kecil pala lu ngatain gue jual diri, perempuan jala. Pinter juga mulut lu lemes, elak Aileen gak terima. Sungguh Tuan, saya hanya menanyakan masalah laporan tetapi Aileen tidak mempercayai saya. Aku sudah mendengar semuanya, suara Kafan datar namun terdengar menakutkan. Kau terlalu iri hati pada orang lain. Kau lupa jika di sini tugasmu hanya mengerjakan apa yang kusuruh. Sekali lagi aku melihat kamu memaki orang lain sesukamu, aku tidak segan-segan memecatmu. Maaf Tuan, maafkan saya. Moana panik ketakutan, dia langsung menunduk meminta maaf. Aku harap kau tak pengulanginya lagi, apalagi sampai menuduh Nona Aileen sesukamu. Kau tidak tahu kan siapa dia, jadi tak perlu ikut campur urusan orang. Lakukan dan selesaikan saja tugasmu, tak perlu mencampuri yang bukan menjadi tugasmu. Sekarang kau pergi. Baik Tuan, permisi. Moana ketakutan. Dia langsung keluar ruangan CEO secepat mungkin. Wajah Aileen masih terlihat merah padam. Sepertinya gadis itu masih menahan amarahnya. Kafan berjalan mendekat lalu menggenggam tangan Aileen agar lebih tenang. Lagi-lagi aku dikatai menjual diri pada Tuan. Apakah semurahan itu wanita zaman sekarang? Hanya ingin hidup lebih enak mereka rela menjual dirinya, memberikan tubuhnya begitu saja, umpat Aileen. Gue bukan cewek kayak gitu ya, mentang-mentang deket sama Tuan langsung dikatai jala. Pengen gue robek-robek mulutnya. Sudah jangan marah-marah, mukamu tambah jelek. Anda juga mengatai saya Tuan Ais, ini semua gara-gara Anda. Apa salahku? Tanya Kafan bingung. Aku bukan cewek dari kalangan konglomerat macam Nona Jo. Tiba-tiba selalu bersama Anda, di perusahaan ini diperlakukan berbeda, gak ada kerjaan pasti. Wajarlah jika mereka semua menganggap saya menjual tubuh saya pada Tuan. Apalagi selama ini Tuan terkenal suka gonta, ganti perempuan sebagai mainan Tuan. Gila, kenapa gue terjebak dalam situasi kayak gini sih? Segininya orang menilai kasta. Kalau yang gak sebanding dianggap kayak sampah, gue masih punya harga diri. Gue masih waras kalau hanya sekedar jual diri buat hidup enak doang. Apa kau sudah siap? Tanya Kafan. Siap apa? Tanya Aileen bingung, jidatnya ampe mengerut cukup dalam.
Kalau kau merasa tak nyaman dengan tudingan mereka, apa kau siap jika aku mengumumkan soal pernikahan kita? Agar semua orang tahu jika kau istriku, jadi tak ada lagi yang akan mengataimu menjual diri. Aileen malah terdiam berpikir, kira-kira resikonya akan semakin besar, apa tidak dengan pengakuan itu? Anda yakin, Tuan? Apa yang membuatku tak yakin? Seharusnya sedari awal aku melakukan itu. Hanya saja aku masih belum siap jika semua orang tahu status baruku. Aku khawatir wanita-wanita yang ingin aku kencani menolakku karena tahu aku sudah menikah. Nyatanya setelah menikahimu aku bahkan tak pernah lagi berkencan dengan wanita. Terus sekarang udah gak mau lagi ngencani para wanita itu. Untuk apa? Bukankah aku sudah memiliki wanita yang bisa ku kencani kapanpun? Aku hanya perlu mengumumkannya di publik lagi, agar semua orang tak menganggapnya menjual diri padaku. Jawab Kafan sambil tersenyum membuat Aileen salting, seketika kemarahan Aileen lumer. Ya, tapi gak bisa dadakan gitu, Tuan. Tunggu beberapa hari lagi, semisal pas ada acara perusahaan gitu, usul Aileen. Tak perlu, aku akan membuat pesta resepsi pernikahan kita. Semua karyawan perusahaan akan aku undang dan aku siarkan di stasiun TV. Agar semua orang tahu kalau kita sudah menikah, jawab Kafan. Bantu aku bicarakan ini ke papa dan mama, lalu ibu dan bapakmu. Oh, oke, Tuan. Ya sudah, ayo segera pergi. Sekarang banget, Tuan. Assalamualaikum, ucap Aileen begitu masuk ke rumahnya. Rasanya ada sesuatu yang berbeda. Setelah sekarang dia tak lagi tinggal di rumah itu setiap hari, ada kerinduan yang terus meresahkan hatinya. Ditambah hari ini dia datang bersama Kafan dengan rasa yang berbeda pula. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam kamar. Rupanya ibu baru aja menunaikan sholat Asyar. Beliau masih memakai mukena menyambut kedatangan anak-anaknya. Duk, aduh seneng banget ibu. Koe dulen dek omah, sapa ibu dengan bahasa Jawanya yang kental. Enjih bu, Mas Kafan pengen dulen jerene, jawab Aileen, tetapi abis itu doi cekikikan sendiri. Entah kenapa lucu aja manggil Kafan diembel-embelin, kata Mas. Kafan menjabat tangan ibu lalu mencium tangannya dengan kaku. Hal ini bukan hal biasa yang dilakukan Kafan, tetapi dia berusaha mencoba membiasakannya. Bapak di mana buk? Tanya Kafan. Bapakmu lagi ndek kebon, jerene niliki pari meh panen, jawab ibu. Ibu ngomong apa sih? Tanya Kafan berbisik ke Aileen. Hehehe, kata ibu, bapak lagi di sawah ngeliat padi yang udah mau dipanen. Sawahnya siapa? Emang di sini ada sawah? Tanya Kafan bingung. Hehehe, biasanya jauh di daerah Subang, bapak punya saudara di sana. Berarti bapak gak pulang, gimana kita ketemu bapak? Ya nginep. Wajah Kafan terlihat keberatan. Tapi dia tak berani membantah, Aileen takut bocah itu kesinggung. Nah, betul nginep di sini ae, kalian kan jarang pulang tuh, jadi sekali pulang yang nginep aja. Ibu langsung ikut menyahut pembicaraan Aileen dan Kafan. Ibu lo, kangen karo awak munduk. Iyo buk, aku juga kangen. Aileen langsung menggelendot manja di pundak ibunya. Kafan hanya bisa pasrah. Ya wes, makan bareng ayu. Kebetulan ibu habis masak, ajak ibu dengan sumringah.
Masak apa Bu? Tanya Kafan. Pokoknya dia sedang berusaha tidak menjadi orang yang kaku dan menyebalkan. Ada ikan bakar, terus aluman godong kates, bayam, buncis, sambal terasi. Wah, enak iku Buk. Aileen langsung tergugah seleranya mendengar masakan ibu. Godong kates itu apa? Tanya Kafan. Daun pepaya, jawab Aileen. Bukankah itu rasanya pahit? Iyo le, emang rasane kipait, tapi le ibu seng masak pahite ilang, sahut ibu. Langsung nyoba aja deh biar gak penasaran, ajak Aileen menggandeng Kafan ke meja makan. Ibu langsung menyiapkan semua masakannya. Aileen berbaik hati mengambilkan nasi untuk Kafan. Ayun dang dimam, langsung dipuluk, ajak ibu. Makan makanan kayak gini enaknya pakai tangan langsung, ujar Aileen ngasih tahu Kafan. Lelaki itu tampak bingung, dia langsung menaruh sendok dan garpu yang sudah dipegangnya. Lalu mengikuti Aileen mencuci tangan di kobokan dan mulai mengambil nasi, di atasnya dikasih lauk, sambelnya lalu disuapkan ke mulut. Gimana, enak kan? Tanya Aileen. Kafan masih mencobanya, mungkin bisa dibilang seumur hidupnya dia belum pernah makan menggunakan tangan langsung. Biasanya pakai sendok garpu atau kalau tidak pisau, ini pengalaman yang unik dan lumayan susah menurutnya. Nek muluk ojok titik Van, seng okeh, komen ibu. Hehe, susah Buk, sahut Kafan. Entah dari mana tahu-tahu dia ngerti aja maksud omongan ibu. Aileen terkekeh melihat Kafan yang kesusahan mengambil nasi dengan tangannya. Tapi sepertinya dia cukup menikmati dan masakan ibu tampaknya juga bersahabat dengan lidahnya. Good job. Selesai makan, Aileen langsung membantu ibu memberesi meja makan, sedang Kafan sedang kumur-kumur air es karena kepedesan. Itu baru masakan ibu dengan khas Jawa, gimana kalau makan ala-ala pagar alam yang harus pedes mantul. Tak lama bapak datang, tampaknya beliau amat senang melihat anak gadisnya dan menantunya sudah ada di rumah. Van, Kebil sampai. Van, kapan sampai? Sapa bapak begitu masuk rumah. Pak, Kafan berdiri menyambut kedatangan bapak sambil mencium tangan. Aileen tersenyum haru melihat Kafan berusaha mengikuti apa yang Aileen lakukan. Kata ibu, bapak mau menginap di sawah? Tanya Kafan polos. Hahaha, rencananya cak itu, anya dek jadi, sahut bapak. Mana Kahiyang? Kahiyang, Kafan tampak bingung. Ah, Aileen, bapak biasa panggil anak gadis bapak Kahiyang, jelas bapak. Masih inget kan nama panjangnya Aileen? Di dalam lagi beberes sama ibu. Aileen langsung keluar menyapa bapak. Bak, kupikir nak temalam sandi kebon, sapa Aileen. Dek lah, kesian umak Kaba di gumah sendirian, taunya Kaba kesini, Kebil sampai. Siang tadi, temalam kan? Rencananya, aolah, dem lame pule Kaba tu dek balik kasihan umak Kaba nahan gindu. Sebenarnya ada yang mau kita omongin sih Bak, tepatnya Kafan nak ngobrol ngabak, ujar Aileen membuka obrolan. Kafan yang sedang mengumpulkan keberanian mau gak mau sudah harus berani. Nak ngomong apa, sepertinya penting ini. Begini Pak, aku sama Aileen sudah berencana mau mengadakan pesta pernikahan semacam resepsi. Ucap Kafan langsung.
wes pokoke tanpa basa-basi lagi. Bagus ameluk itu, anyenak pakai adat mane. Adat, Kafan bingung. Gimana kalau kolaborasi aja Bak? Yang pasti harus ada adat kebarat-baratan, jadi kita bikin 3 kostum. Pakaian pertama pakai adat basahan Solo, kostum kedua pakai adat Palembang, dan yang terakhir ngikut gaya Kafan and Family. Usul Island, sepertinya ini adalah usul yang paling bijak. Tetep Nduk, adat Jawa nomor 1, jangan lupa kamu itu kan anak wedok kita satu-satunya. Harus pakai adat Jawa kembar mayang, ibu menambahi. Iya Buk, makanya pakaian pertama pakai adat basahan Solo, aku lihat kemarin Kaisang Pisang bagus Buk. Kafan hanya nurut aja, lagi pula ini akan menjadi sesuatu yang mengesankan untuk hidupnya. Pakai adat manapun yang penting acara pestanya berjalan lancar, mewah dan yang pasti dia harus tetap terlihat gagah menawan, pikirnya. Baiklah, kalau gitu, Bak Umak setuju baik, kalian aturlah, Bapak menyerahkan sepenuhnya pada Aileen dan Kafan. Entah mengapa semenjak Aileen menikah Bapak tidak terlalu banyak ikut campur lagi. Mungkin Bapak merasa Aileen kini telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya suaminya. Oke Pak, kalau gitu, besok kami bicarakan sama Mama dan Papa. Nanti secepatnya akan kami kabari lagi, ujar Aileen sambil tersenyum lega. Kok tumben nak Kafan udah mau ngadain pesta, emangnya udah siap semua orang tahu soal pernikahan kalian? Tanya ibu tiba-tiba. Kayaknya insting seorang ibu gak pernah luput. Ibu masih ingat betul bagaimana Kafan bersikukuh ingin merahasiakan pernikahan mereka. Gak ada masalah Buk, mungkin kemarin saya hanya belum sepenuhnya siap. Tapi sekarang saya mau semua orang tahu jika kami adalah sepasang suami istri yang sangat bahagia, jawab Kafan sungguh-sungguh. Lalu-laluk itu, pacak ini gancang ade cucung, bakla ingin nian dipanggil Neknang, celetuk Bapak membuat Aileen terbatuk tersedak ludahnya sendiri. Uhuk, ibu juga mau dipanggil Mbah Uti. Ibu Bapak apaan sih? Kamu sudah gede, sudah waktunya memang kalau kita merindukan cucu, sahut ibu menegaskan. Kalau soal cucu tergantung Aileen ya Bu, kapan siapnya, Kafan malah ikut-ikutan mojokin Aileen. Kok gue sih, protes Aileen. Huasyes, nggak sopan, ngomong sama suami kok gitu, tegur ibu. Iya gak sopan, Kafan sengaja meledek Aileen. Aileen mengepalkan tangan tanda mengancam. Entah sejak kapan, tetapi Kafan sepertinya sedang menikmati dirinya yang baru, sosok yang hangat dan akrab. Ya semoga aja dia lupa dengan sikap kaku menyebalkannya, amin. Jadi beneran kalian mau mengadakan pesta pernikahan? Oh really, Mama seneng banget sayang mendengarnya. Respon Mama Belina ketika Aileen dan Kafan menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Angin apa yang sudah berhasil mengusik hatimu Kafan? Tanya Papa alias Tuan Mallory pada anak lelakinya. Papa tentu tahu betul seperti apa Kafan anaknya. Apa kau berarti sudah sungguh-sungguh menerima Aileen menjadi istrimu? Tanya Papa lagi. Sepertinya Papa masih sedikit menyangsikan Kafan. Aku sudah memutuskannya Pak, dan aku akan mengumumkan pada semua orang. Lewat TV nasional yang akan menayangkan langsung acara kami, sahut Kafan serius. Wow, amazing, aku setuju, segera laksanakan. Bila perlu seluruh stasiun TV menyiarkan acara pesta pernikahanmu, tanggap Tuan Mallory.
Oh ya Aileen, apa kalian sudah fitting gaun? Mama bisa bantu lo, banyak teman-teman mama yang menjadi desainer kondang, tawar Mama Belina. Rencananya pakaian pertama kita mau pakai adat basahan Solomah untuk sungkeman, pecah telur dan lain-lain. Lalu selanjutnya pakai pakaian adat Palembang. Baru yang terakhir pakai gaun ala-ala Princess Disney. Jawab Aileen sekalian menjelaskan rencana keinginan mereka. It's nice, Mama senang sekali, ada penggabungan adat yang unik dan menarik. Apa kalian sudah bicarakan dengan ibu bapakmu Aileen? Mama sangat interesting mendengar keinginan anak-anaknya itu. Sudah Mah, dan mereka juga setuju. Baiklah, Mama juga setuju, ini akan menjadi pesta pernikahan yang sangat menarik. Mama bisa pamerkan sama teman-teman arisan Mama, mereka hanya taunya pesta-pesta dansa hihihi. Nanti juga akan ada pesta dansa Mah, sambung Aileen. Oke, berarti kau harus berlatih dansa anak nakal. Jangan memalukan Mama kalau nanti badan mukaku gak ada ekspresi, tunjuk Mama pada anak lelakinya. Mah, dansa itu sesuatu yang mudah, semua orang bisa melakukannya, protes Kafan. Jangan sembarangan kamu, kau pikir dansa itu semudah memenangkan tender bisnis. Dansa itu butuh keluasan gerakan dan keseimbangan tubuhmu. Kalau tubuhmu kaku maka akan terlihat seperti robot. Bukankah lebih sulit memenangkan tender, protes Kafan lirih. Kau harus bisa sweet seperti papamu Kafan, meskipun papa tegas, galak, kaku. Tetapi papa memperlakukan Mama dengan sangat manis, lembut dan penuh perhatian. Kau harus bisa memperlakukan Aileen seperti itu. Jika Mama sampai mendengar kamu memarahi Aileen maka Mama yang akan menghukummu, ancam Mama. Your child it's me mom, bukan Aileen, protes Kafan lagi. Tapi sekarang Aileen adalah anak kesayangan Mama. Tuan Mallory hanya tersenyum melihat perdebatan mereka. Terlihat Kafan kesal karena dia semakin tersingkirkan. Sepertinya Aileen adalah pemenang di dua keluarga. Oh ya, sayang, adat basahan itu yang seperti apa ya? Tanya Mama pada Aileen. Ini Mah, Aileen menunjukkan beberapa contoh pengantin menggunakan pakaian adat basahan Solo. Mama tampak kagum dan takjub. Mama semakin gak sabar melihat anak tampan Mama memakai pakaian ini. Dada kekar bidangnya pasti akan terlihat menawan jika memakai pakaian pengantin ini, puji Mama membuat Kafan besar kepala. Akhirnya Mama masih tetap mengakui ketampananku, cibir Kafan. Kau jelas tampan tapi masih kalah dengan suamiku, jawab Mama ketus. Hahaha, hahaha. Tuan Mallory tertawa puas menertawakan Kafan. Pujilah terus suami Anda, sampai lupa anak Anda, Kafan kesal. Jelas Mama akan selalu memuji Papa, sebab Papa adalah suami Mama, seharusnya yang memujimu adalah istrimu. Tetapi tergantung bagaimana kau memperlakukan istrimu, jika Aileen enggan memujimu berarti perlakuanmu padanya buruk, klaim Mama. Aileen, cepatlah kau puji aku di depan Mama, pinta Kafan. Harus memuji dari mana? Tanya Aileen balik, yang seketika membuat tawa Mama lepas menertawakan Kafan. Bahkan istrimu saja bingung harus memujimu dari mana. Tandanya kau belum menjadi suami yang membuatnya merasa nyaman bersamamu, cibir Mama mengejek. Ayolah Aileen, puji aku, kau harus memperlihatkan di depan Mama dan Papa kalau kau sangat mengagumiku.
Kali ini Aileen gak bisa akting. Dia bingung harus memuji Kafan seperti apa. Sebab yang ada di otaknya saat ini hanyalah Kafan si tukang marah, galak, maksa-maksa, suka nyium sembarangan, dan menyebalkan. Lihatlah mah, wajah menantumu tampak bingung dan tertekan, ejek papa gantian. Oh sayang, mama sudah tahu, jangan kau paksa, memang anak nakal satu ini harus dikasih paham. Hehehe sorry tuan, Kak Kafan, aku bingung, sahut Aileen beneran bingung. Kafan yang kesal hanya mendengus kasar sambil cemberut. Aileen itu gadis yang baik dan jujur, makanya kejelekan Kafan langsung bisa terbongkar. Tuan Mallory menegaskan membuat Kafan makin dongkol. Tapi Tuan Kafan baik pahmah, dia selama saya sakit merawat dengan baik, perhatian, dan mau nyuapin makan, puji Aileen akhirnya. Ya memang seperti itu yang dia lakukan kemarin. Meskipun masih kaku gak jelas, tapi usaha baiknya cukup dikasih apresiasi. Tuan Kafan, Papa menangkap panggilan yang sangat asing untuk suami istri. Tatapan Papa berubah curiga. Maksud saya Kak Kafan, masih suka ke bawah kalau di perusahaan Pak. Takut di kantor salah manggil makanya jadi kebiasaan manggilnya Tuan. Aileen segera meralat kesalahannya. Itu salah Kafan. Mengapa selama ini dia merahasiakan pernikahan kalian? Pasti kamu bingung ya sayang di depan banyak orang. Orang-orang akan menganggapmu yang aneh-aneh. Mama terus memojokkan Kafan. Rasanya Mama sangat senang membuat anak lelakinya dongkol. Lumayan mah, banyak juga yang menganggap aku ini simpenan Kak Kafan, wanita bayaran. Atau sengaja menjual diri pada Tuan agar bisa dapat hidup enak, Aileen mengadu. Untuk itulah, aku memutuskan untuk melangsungkan pesta pernikahan dan mengumumkannya lewat live di TV, sahut Kafan cepat. Tetap saja kau sudah membuat Aileen dipermalukan orang-orang selama ini. Mama tetap menyalahkan Kafan, pokoknya Kafan salah di mata Mama. Mah, Kafan mengeluh. Awas ya kalau kamu tidak menyayangi Aileen apalagi sampai kasar, Mama benar-benar akan menghukummu. Iya, lihat saja setelah ini akan aku buat dia big size agar Mama tahu kalau dia amat sangat bahagia, sahut Kafan. Ih, siapa yang mau gendut sih? Tolak Aileen. Ah itu bagus Aileen, mungkin maksud Kafan bukan gemuk tapi besar perut alias hamil, Mama malah tampak makin antusias. Duh, Mama udah gak sabar lo mau nimang cucu, mau dipanggil Oma sama Opa, iya kan Pah? Lagi-lagi mereka terjebak dengan permintaan cucu dari kedua belah pihak orang tuanya. Akankah permintaan mereka yang satu ini segera terpenuhi? Aileen jangan ditunda-tunda lagi ya kehamilanmu, lebih cepat lebih baik, pinta Mama mulai ada paksaan. Hehehe, kan yang ngasih bukan aku mah, tapi Tuhan yang nitipin nyawa, sahut Aileen nyari aman. Ya, tapi usaha kalian juga harus ekstra, Mama makin ngebet. Soal itu tak perlu Mama ajarin lagi, akan aku buat Aileen montang-manting tiap malam kalau perlu, jawab Kafan singkat. Aileen mendelik menatap Kafan, bisa-bisanya dia menyanggupi permintaan mamanya. Dia lupa jika pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak, lalu bagaimana cara mewujudkannya? Ya sudah, lebih baik kita makan saja, ajak Papa kemudian. Aileen bernafas lega, akhirnya Papa berinisiatif untuk mengakhiri desiakan Mama yang lumayan berat ini. Kau harus banyak makan buah Aileen, vitamin, dan juga makan tauge, biar subur.
Ucap Mama lagi, rupanya belum kelar juga pembahasan Mama. Hehe iya mah, nanti tiap hari makan tauge, sahut Aileen sambil tersenyum hambar. Kalau gini terus bukan hanya dapat bayaran dari pernikahan kontrak, tapi juga jual rahim, gerutu batin Aileen. Hari ini Kafan dan Aileen disibukkan dengan fitting beberapa gaun untuk pesta, pakaian adat Jawa dan Palembang di sebuah butik langganan Mama Belina. Dasarnya Kafan si super ribet, hampir para pelayan butik menyerah melayani keinginan Kafan. Terpaksa Aileen ambil kendali, Kafan memang kadang-kadang menyebalkannya gak kira-kira. Lagi pula Aileen sampai pegel harus bolak-balik ganti gaun hanya karena Kafan terus merasa gak cocok. Ini udah percobaan ke-60 kali Tuan, apa mau dilanjut sampai 100? Lagian yang Tuan mau yang seperti apa sih, protes Aileen. Aku belum menemukan yang cocok untukmu, bukankah pesta pernikahan kita adalah hal yang sangat istimewa? Tentu penampilanmu sangat menunjang bukan? Aku mau kau memakai gaun yang terbaik, sahut Kafan ngeyel. Aku mengerti, tapi permintaanmu sedari tadi terlalu membingungkan. Apa Tuan tidak melihat, kasihan mereka bingung dan capek melayani Tuan. Itu sudah tugas mereka bukan? Jika tak mau silahkan resign dari pekerjaannya. Tidak semua hal harus sesimple yang Tuan pikir, kemauan Tuan aja ribet minta ampun. Tak apa Nona Aileen kami mengerti, memang pesta pernikahan adalah sesuatu yang sangat istimewa. So, pemilihan gaun pengantin juga harus istimewa, kami sudah biasa menghadapi customer yang rewel. Ujar Cik Nonik pemilik butik yang berusaha sabar legowo. Untung Mama Belina teman sosialitanya kalau tidak mungkin dia sudah ngedumel gegara kelakuan Kafan. Mengapa sedari tadi tak ada gaun yang cocok untuk istriku? Apa selera kalian terlalu jelek seperti ini? Protes Kafan. Astaga, enteng banget tuh mulut ngatain jelek, gerutu Aileen tak enak hati. Masih banyak Tuan, tenanglah. Anda pasti akan menemukan gaun yang sesuai dengan keinginan Anda, jawab Cik Nonik berusaha sabar. Coba jelaskan sedikit gambaran gaun seperti apa yang cocok untuk Anda. Beberapa gaun yang dipakai tadi terlalu menampilkan bagian bahu dan lengan istriku. Ada juga yang terlalu kerendahan di bagian dada. Kalian pikir istriku mau dijadikan bahan pertontonan keseksiannya? Apalagi dua yang terakhir, mengapa terlalu mini sekali gaun itu? Lebih mirip baju renang ketimbang gaun pengantin. Komen Kafan seenak mulutnya. Apa Anda ingin Nona Aileen memakai gaun yang panjang, bagian ekornya dipegangi 5-10 orang? Tanya Cik Nonik. Mengapa terlalu meribetkan diri sendiri? Apa tak ada gaun yang simple namun elegan dan terlihat mewah? Oh rupanya Tuan Kafan sangat perhatian dengan Nona Aileen ya. Bahkan sampai hal penampilan pun harus diperhatikan baik-baik. Ini sangat sweet, puji Cik Nonik yang kini paham dengan keinginan si super ribet Kafan. Baiklah, Nona Aileen silahkan ikut dengan saya, ada beberapa pilihan gaun yang sesuai dengan kemauan Tuan Kafan. Anda bisa mencobanya agar dinilai, ajak Cik Nonik. Aileen hanya mengikutinya saja. Cik Nonik menunjukkan beberapa gaun yang lebih simple, cantik namun terlihat sangat elegan. Aileen mencoba gaun yang pertama. Kafan masih menggelengkan kepala dengan wajah yang cemberut. Gaun kedua pun sama masih dapat gelengan kepala.
wajah Kafan makin lesu, sepertinya dia tak bersemangat lagi. Tuan, ini sudah bagus. Menurutku ini cocok untuk acara pesta ini, sudah lebih tertutup, bukan? Kau tak lihat punggungmu kelihatan seperti itu terlalu terbuka. Tapi ini ditutupi renda dan brokat, Tuan. Tetap saja aku tak mau. Aileen tampak lesu. Kafan melebihi mamaknya yang belanja di pasar nyari baju bagus dengan banyak permintaan. Ngomenin masalah jahitan namun ditawar semurah mungkin. Alhasil seluruh pasar diputarin agar menemukan baju sesuai yang diinginkan namun dengan harga semurah mungkin. Nona, masih ada satu gaun lagi, jika yang ini Tuan Kafan tetap menolak. Mungkin biar aku buatkan saja yang baru sesuai keinginannya. Cip Nonik agaknya mulai pasrah. Aileen mengikuti. Kali ini dalam hati Aileen berdoa penuh pengharapan semoga Tuan Kafan menyukai gaun terakhir ini. Karena jujur dia udah gak enak hati dengan perlakuan Kafan yang sesuka hatinya itu. Takut Cip Nonik tersinggung. Selain itu perutnya juga sedari tadi sudah keroncongan kelaparan gegara fitting gak kelar-kelar. Kafan duduk malas. Dia benar-benar kesal mengapa butik rekomendasi mamah tak ada satupun gaun yang sesuai dengan keinginannya. Semua terlalu membuat Aileen terlihat seksi, sedang Kafan tak mau keseksian Aileen dinikmati semua orang. Cukup Kafan yang harus melihatnya, hanya Kafan, yang lain tak diperbolehkannya. Tuan, lihatlah, ujar Cik Nonik sembari menuntun Aileen keluar ruang ganti. Kafan melirik malas, namun tiba-tiba matanya berbelalak cukup takjub. Di hadapannya berdiri seorang bidadari cantik dengan balutan gaun panjang simple. Tetapi tetap membuatnya terlihat sangat menawan dan anggun. Aileen disulap bah putri hayangan memakai gaun itu. Mata Kafan tertegun, bibirnya mengulas senyum tanda dia menyukainya, membuat Cik Nonik terlihat lega. Bagaimana Tuan, sudahlah ini saja, ini cukup tertutup Tuan, bahuku gak kelihatan, belahan dadanya juga tertutup tapi tidak juga menutupi bagian leher. Menurutku leherku malah terlihat lebih jenjang, terus juga gaun ini panjang Tuan aku. Bahkan jalan harus menyincingnya sedikit, jadi bukan gaun mini lagi kan. Cantik. Satu kata yang keluar dari bibir Kafan membuat Aileen langsung menatap laki-laki itu. Ah, apa-apa Tuan barusan bilang apa? Duh, aku gak kedengeran nih, coba ulangi sekali lagi. Cantik. Duh, kupingku berdenging sekali lagi, coba Tuan, aduh. Cantik. Hauh, batik, bukan batik Tuan, Aileen sengaja mengerjai Kafan. Agar laki-laki itu mau mengulangi kata-katanya, barang terlangka bukan, Kafan mau memujinya. Cantik, ucap Kafan dengan penekanan. Cip Nonik tertawa melihat dua pasangan ini, menurutnya sangat unik dan gak lebay. Mereka sangat lucu, yang satunya kaku, yang satunya pintar mencairkan suasana. Namun tak ada kesan lebay atau terlalu menunjukkan keromantisan yang berlebihan. Cantik ya, cantik. Aileen terus menggoda Kafan membuat laki-laki itu merah merona menahan gengsi. Jadi Anda menyukainya Tuan Kafan? Tanya Cip Nonik. Yah, ini cocok untuk Aileen dan aku menyukainya, jawab Kafan, akhirnya membuat semua bernafas lega. Baiklah, kalau begitu Tuan, kami akan persiapkan semuanya, ucap Cip Nonik dengan lega.
Terima kasih Cenonik, saya minta maaf atas. It's okay Nona Aileen, ini sudah menjadi tugas kami untuk melayani Anda dengan baik. Kafan segera membawa Aileen pergi, urusan gaun sudah selesai. Oke, urusan gaun sudah selesai, lalu pakaian yang lain, tanya Kafan. Pakaian adat Jawa dan Palembang di butik Cenonik tidak menyediakan, so kita harus nyari tempat lain. Oh, sepertinya waktuku hari ini akan terbuang hanya untuk hal seperti ini, sungguh membosankan. Jadi Tuan keberatan, yang ngajak supaya diadakan pesta siapa? Kalau gitu di-cancel aja. Jangan, maksudku bukan seperti itu. Baiklah, ayo kita cari tempat lain. Atau mungkin datangi saja tempat yang ibu rekomendasi, biar kita gak perlu mencari lagi. Ayo segera pergi, ajak Kafan penuh semangat. Bentar Tuan, apa kita gak sebaiknya makan dulu? Perutku lapar Tuan. Oh baiklah, kamu mau makan apa? Satu pertanyaan yang sangat membahagiakan rasanya. Aileen ingin lompat jungkir balik roll depan roll belakang lalu meroda. Untuk pertama kalinya Kafan meminta pendapatnya soal urusan makan. Intinya makan nasi ya, soalnya perutku beda sama perut Tuan. Kalau belum makan nasi namanya belum makan. Jawab Aileen setengah kegirangan, tapi Doi juga bingung mau nyari makan apa. Takut selera lidah mereka gak sama. Oke, kita cari restoran di dekat sini, let's go. Aileen berlarian kegirangan mengikuti Kafan dari belakang menuju mobil. Gak tahu kenapa tapi dia happy aja bisa sedekat ini dengan Kafan, tidak seperti biasanya yang selalu merasa terintimidasi. Restoran ini gimana? Tanya Kafan menawarkan. Lagi-lagi membuat Aileen salting, hari ini emang hari spesial kayaknya. Tumben-tumbenan Kafan meminta persetujuan Aileen. Ada nasi gak ya? Kamu tidak membacanya, tunjuk Kafan di spanduk depan restoran. Ada banyak menu makanan termasuk pernasian dan segala lauk pauknya. Oh hehe maklum Tuan, aku sudah kelaparan makanya gak fokus lagi baca, jawab Aileen sambil turun dari mobil. Seperti biasa mereka jalan bersebelahan tanpa bergandengan mencari tempat duduk yang nyaman dan strategis. Setelah memesan beberapa menu makanan, Aileen memesan nasi bebek bakar lengkap dengan lalapannya. Ditambah cah kangkung, terus minumnya es jeruk manis karena Doi gak suka yang terlalu kecut. Sedangkan Kafan memesan spaghetti dan minuman yang Aileen susah menyebutnya. Ku perhatikan wajahmu terlihat happy hari ini, lebih ceria dari biasanya, ujar Kafan berkomentar. Iya dong, soalnya baru hari ini aku ngerasa gak terintimidasi, jawab Aileen masih dengan senyum-senyum bahagianya. Terintimidasi soal, tanya Kafan bingung. Ada deh, biasanya kan pergi bersama bos yang galak, kaku, judes, salah dikit dimarahin, pokoknya gak boleh ngebantah, harus menuruti apapun kemauannya. Kalau hari ini, aku ngerasa lagi jalan sama orang yang baik, sedikit pengertian dan mau mendengar apa mauku. Tentu saja aku happy, jawab Aileen sambil menatap mata Kafan. Tapi sedetik kemudian dia membuangnya, rupanya gak mampu Doi natap mata Kafan lama-lama. Sering-sering dong Tuan kayak gini, jadi aku bisa awet muda karena senyum terus, gak gampang keriput saking tertekan. Tapi ini semua tak ada yang gratis, jawaban Kafan seketika merobohkan kebahagiaan Aileen yang baru aja bersinar. Urusan sama pembisnis emang apa-apa serba jadi duit, cibir Aileen.
Apa tuan, mau potong gajiku? Gak ada bonus minggu ini atau apa? Aku tak butuh uangmu, kau harus membayarnya dengan dirimu. Maksudnya, aku harus mengabdikan hidupku seluruh jiwa ragaku seumur hidup ke tuan. Gak adil, korupsi namanya, baru juga bikin happy sehari, belum sehari malah. Ini aja udah balik jadi tukang mengintimidasi lagi, protes Aileen bersungut-sungut. Kafan tersenyum melihat wajah Aileen yang cemberut. Tingkahnya semakin menggemaskan dan membuat Kafan makin nyaman berada di dekatnya. Silahkan Tuan dan Nona, ujar pelayan sambil membawakan makanan pesanan mereka. Aileen menatap pelayan itu serius. Wajahnya cukup familiar di matanya namun otaknya masih loading mengingat siapa lelaki itu. Afkar, panggil Aileen ketika sudah mengingat siapa pelayan itu. Si pelayan yang merasa namanya dipanggil langsung menoleh ke Aileen, jidatnya mengerut berpikir sesuatu. Ini gue, temen semalu, masa lupa sih, Aileen mengajak Afkar untuk mengingatnya. Aileen, ya ampun lu Aileen, teriak Afkar histeris saking happy-nya ketemu kawan lama. Oh my god Aileen lu beda banget sih, gue kan pangling jadinya. Kafan memberikan tatapan serius pada Aileen dan laki-laki pelayan itu. Lu kerja di sini sekarang, bukannya lu katanya ngelanjutin pelayaran ya? Tanya Aileen memulai obrolan. Awalnya sih gitu, cuman biaya gak cukup makanya gue milih kerja dulu, sambil ngumpulin duitnya. Lu sendiri, lu kerja di mana? Gue denger-denger Asmi udah sukses ya jadi pengusaha, ikut pengusaha ekspor-impor barang luar negeri, tanya Afkar. Bersambung.